Pembahasan yang terakhir atau pembahasan ketiga adalah peristiwa Sumpah Pemuda dan maknanya. Adapun subbab yang akan kita bahas pada bab ini adalah kemunculan peristiwa Sumpah Pemuda dan juga makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda pada dasarnya identik dengan kemunculan organisasi pemuda yang telah hadir semenjak periode pertengahan. Organisasi-organisasi pemuda tersebut memiliki semangat yang kuat dalam mewujudkan persatuan. Semangat tersebut terinspirasi dari perjuangan yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dan beberapa tokoh nasional Indonesia lainnya. Beberapa tokoh diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Persatuan di kalangan organisasi pemuda diawali dengan dilakukannya pertemuan antara organisasi pemuda pada tanggal 15 November 1925. Adapun organisasi pemuda yang hadir pada saat itu adalah Yong Yava, Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, Yong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pengadaan Kongres Pemuda dan membentuk sebuah komite untuk mengurus kongres tersebut. Setelah melalui berbagai persiapan, akhirnya pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakanlah Kongres Pemuda pertama di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil dari Kongres Pemuda pertama ini diantaranya adalah yang pertama, munculnya adanya upaya untuk mempersatukan berbagai organisasi pemuda pada kongres selanjutnya. Yang kedua, muncul upaya memajukan paham persatuan Indonesia di setiap anggota organisasi pemuda. Yang ketiga, muncul upaya mempererat hubungan antar organisasi pemuda dari berbagai daerah. Yang keempat, muncul upaya perencanaan Kongres Pemuda II. Kegiatan selanjutnya adalah diadakannya Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingen Bonn, Waterloopen. Rapat ini diawali dengan pembukaan oleh Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua yang membahas mengenai pentingnya persatuan. Acara selanjutnya adalah amanat Insinyur Soekarno yang terdapat pula ceramah yang dilakukan oleh Muhammad Yamin mengenai penegasan 5 faktor yang memperkuat persatuan bangsa, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12 siang di Oost-Java, Biskop Koningsplein. Pembahasan rapat kedua berkaitan dengan hal-hal pendidikan. Rapat yang ketiga dilaksanakan pada pukul 17.30 sampai 20 di Gedung Indonesian Club Gibau, Jalan Kramat Raya 106. Pada rapat ketiga, Kongres Pemuda kedua ini dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito yang akhirnya menghasilkan persatuan dari organisasi-organisasi pemuda Indonesia menjadi Indonesia Muda, dan akhirnya mereka mampu mengikrarkan adanya persatuan dan kesatuan organisasi pemuda seluruh Indonesia yang dinamakan sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya adalah 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Pembahasan yang terakhir adalah tentang makna peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk makna sumpah itu sendiri dimaksudkan untuk menguatkan suatu pernyataan atau perbuatan secara benar atau tidak. Sedangkan untuk makna pemuda dalam perjalanan sejarah di Indonesia itu sangatlah gemilang. Pejuang kemerdekaan, pejuang gerilya,
pejuang kemerdekaan bersenjata, pelopor bangsa, avant-garde perjuangan bangsa, perintis kemerdekaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanah air Indonesia, yang dimaksudkan dalam butir pertama Sumpah Pemuda adalah seluruh tanah jajahan pemerintahan Belanda yang masih terletak dalam garis khatulistiwa pada benua Asia Australia dan dua samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di wilayah barat. Setelah itu muncullah anggapan dari The Founding Fathers Indonesia bahwa tanah air Indonesia merupakan seluruh wilayah Hindia Belanda tempat Sumpah Pemuda itu lahir. Pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah berkaitan dengan nilai persatuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda sendiri merupakan peristiwa yang dapat dijadikan generasi penerus bangsa sebagai cerminan kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nilai selanjutnya yang mampu dijadikan pembelajaran adalah nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Nilai-nilai tersebut terlihat dari semangat juang para pemuda dan isi ikrar Sumpah Pemuda yang mencerminkan bahwa kita sebagai putra dan putri bangsa Indonesia bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Berdasarkan kalimat itulah maka terlihat jelas bahwa para pemuda menunjukkan jati dirinya yakni Indonesia. Penggambaran jati diri tersebut baiknya dapat digunakan para generasi penerus untuk berbangga diri bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa yang besar yakni bangsa Indonesia. Nilai yang terakhir yang dapat diamalkan yakni adalah demokrasi. Hal ini tercermin dari usaha para organisasi pemuda yang mengesampingkan asal daerah, kepercayaan, dan kepentingan tiap kelompoknya untuk berjuang bersama dalam kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa ini pun masih adanya cerminan demokrasi yang ditunjukkan oleh para pemuda untuk menunjukkan cita-citanya seperti dalam melaksanakan program-program bersama, sikap saling menghargai, dan juga mengadakan suatu diskusi bersama antar anggota. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka generasi penerus bangsa dapat dijadikan sebagai cerminan dalam menjunjung tinggi peristiwa Sumpah Pemuda dan juga memberikan sikap toleransi serta demokrasi. Baik, cukup sekian teman-teman BSSD sekalian mengenai sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Semoga materi-materi yang telah disampaikan ataupun materi-materi yang sudah tertuang di dalam buku BSSD ini mampu dijadikan teman-teman sekalian sebagai suatu pandangan tentang pergerakan nasional di Indonesia. Bye-bye.